Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini menghadirkan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Zidan Ridwan, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Ketua BPD HIPMI Kalsel, Randy Ronaldi Bimantara, melantik Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Banjar periode 2022 hingga 2025. Pelantikan ini dihadiri Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, didampingi istri serta Wakil Bupati Habib Idrus Al-Habsyi. Menurut Bupati, HIPMI merupakan mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan penggunaan produk lokal. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi istri Hajah Nurgita Tia serta Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi hadiri pelantikan Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Banjar periode 2022-2025 di Kiram Park, Kecamatan Karangintan. Pelantikan dilakukan oleh Ketua BPD HIPMI Kalimantan Selatan Randy Ronaldi Bimantara, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Banjar. Bupati Banjar menyampaikan selamat dan apresiasinya atas pengurus HIPMI yang baru dilantik dan berharap bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Menurut Bupati, HIPMI merupakan mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan penggunaan produk lokal. Diharapkan ke depannya HIPMI dapat berkontribusi membantu pelaku UMKM dengan membeli dan mengoptimalkan penggunaan produk lokal. Sementara itu, Ketua Umum HIPMI yang baru dilantik, Muhammad Rifki Maulana, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah yang telah mendukung penuh pelantikan HIPMI Kabupaten Banjar dan bertekad akan terus mendukung program pemerintah daerah demi mewujudkan Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pelantikan malam hari ini lancar yang langsung dilantik oleh Ketua BPD HIPMI Kalimantan Selatan, Bang Randy Ronaldi Bimantara, dan dihadiri juga oleh Bapak Bupati Banjar. Untuk program kedepannya kami ingin sejalan dengan pemerintah Kabupaten Banjar biar kami bisa membantu banyak pembangunan atau UMKM yang ada di Kabupaten Banjar yang lebih baik untuk kedepannya. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi meninjau kegiatan Bian di Madrasah Ibtidayah Negeri 14 Banjar di Desa Indrasari, Martapura. Kegiatan yang bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar ini menargetkan untuk imunisasi campak rubella 130.065 anak berusia 9 bulan sampai 12 tahun. Untuk target imunisasi di Min 14 Banjar, sebanyak 700 anak berupa imunisasi campak. Pelaksanaan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional BIAN dilakukan untuk percepatan target imunisasi di Kabupaten Banjar agar tercapai. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi saat meninjau kegiatan BIAN di Madrasah Ibtidayah Negeri 14 Banjar, Desa Indrasari, Martapura. Bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Banjar dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sehingga target untuk BIAN ini bisa tercapai. Habib Idrus mengungkapkan target total untuk imunisasi campak rubella adalah 130.065. Artinya jumlah anak usia 9 bulan sampai 12 tahun yang harus disuntik campak rubella adalah sebesar itu. Sedangkan capaian baru 24.664 atau baru mencapai 18,96% dari target sasaran. Mudah-mudahan dengan adanya ini, mudah-mudahan apa yang dicapai target kita tercapai. Memang kita tadi sambutan dari Kadis yang menjadikan kesehatan kita dari ranking 13 terendah. Mudah-mudahan dengan adanya ini kerjasama dengan Kemenag, mudah-mudahan apa yang kita harapkan tercapai. Sebenarnya ini imunisasi
vaksin COVID ini pakai imunisasi yang kayak dulu-dulu juga, yang kayak biasa yang seperti kayak polio, COVID. Jadi itu mudah-mudahan dengan adanya kita penyampaian itu, mudah-mudahan orang tua murid meyakinkan sadar cepat bawa anaknya untuk menyelesaikan demi kesehatan anaknya juga kira-kira kayak itu. Dan kita doakan juga dengan kerjasama ini Pak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dari dinas kesehatan juga tenaganya siap pula dari Kementerian Agama membantu, insya Allah apa yang kita harapkan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Sementara Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Linda Yunianti menjelaskan pelaksanaan BIAN ini sampai pertengahan Agustus. Selain di Min 14 Banjar, BIAN juga dilaksanakan di sekolah-sekolah lain di Kabupaten Banjar, juga di Puskesmas dan Posyandu untuk anak umur 9 bulan hingga 12 tahun. Linda Yunianti menambahkan, untuk target imunisasi di Min 14 Banjar ini sebanyak 700 orang dengan pelaksana oleh Puskesmas Martapura 1 berupa imunisasi campak. Turut hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar, Najwan Nur, Kepala Min 14 Banjar, para guru Min 14 Banjar, dan tamu undangan. Khairin Fadilah, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Sekda Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar melantik mengukuhkan Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia atau Porcesdasi Provinsi Kalimantan Selatan masa bakti 2021 hingga 2024. Sebanyak 8 orang dilantik dan dikukuhkan. Untuk ketua diisi Sekda Kota Banjarbaru, wakil ketua dijabat Sekda Kabupaten Tanah Bumbu, dan sekretaris ditempati Sekda Kabupaten Banjar. Dengan terbentuknya DPW Porcesdasi Provinsi Kalsel, peran Sekda Kabupaten atau kota akan semakin aktif dan strategis dalam bingkai pembangunan secara nasional dan daerah. Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia atau Porcesdasi Provinsi Kalimantan Selatan merupakan wadah strategis bagi seluruh sekretaris daerah untuk ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan nasional. Hal tersebut diutarakan Sekda Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar diwakili Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Haji Subhan Nor Yaumil saat membuka rapat Komisariat Wilayah Porcesdasi Kalimantan Selatan. Dikatakan Subhan, Porcesdasi juga dapat menjadi sarana bagi seluruh pengurus dan anggotanya untuk dapat bertukar pengalaman, mengingat posisi dan peran Sekda sangat strategis, yaitu menentukan bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendirian Forum Sekda Seluruh Indonesia bertujuan untuk berpartisipasi secara aktif mendukung penyelenggaraan pemerintahan nasional dan penyelenggaraan otonomi daerah dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ia berharap dengan terbentuknya DPW Porcesdasi Provinsi Kalsel, peran Sekda Kabupaten Kota akan semakin aktif dan strategis dalam bingkai pembangunan secara nasional dan daerah. Sementara Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman terpilih sebagai Sekretaris Porcesdasi mengungkapkan program tersebut untuk membantu Bupati Wali Kota dalam pengambilan keputusan untuk menyamakan persepsi, langkah, dan gerak se-Kalimantan Selatan. Jadi pada hari ini dilaksanakan rapat Satu Wilayah Sekda seluruh Kalimantan Selatan, khususnya Sekda Kabupaten Kota yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Tadi sudah ada dibentuk kepengurusan seperti yang disampaikan Pak Ketua waktu memimpin rapat yang dilaksanakan tadi. Intinya ini sebagai wadah organisasi bagi para Sekda se-Kalimantan Selatan sebagai pembantu Pak Bupati dalam pengambilan keputusan Bupati dalam kota. Kita bisa sama semuanya se-Kalimantan Selatan dan kebijakan diambil berdasarkan informasi dan masukan yang kami koordinasikan secara sama. Makanya kami tidak bicara tadi program muluk-muluk, tapi yang kita lakukan adalah program-program tematik sesuai dengan situasi dan kondisi terkini. Itu yang kita bahas hingga ada kesamaan persepsi, kesamaan langkah dan gerak yang dilakukan di seluruh Kalimantan Selatan. Jadi intinya kan ulun sekretaris mengkoordinasikan dari para seluruh sekda yang ada di Kalimantan Selatan, karena
karena ini organisasi, ya kan dengan arahan ketua, nah kami akan ini kan lebih banyak untuk berkomunikasi hingga bisa saling berbagi berdasarkan pengalaman dan bisa mengambil keputusan yang tepat dalam organisasi di wilayah daerah masing-masing. Jadi akan banyak pertemuan-pertemuan yang kami lakukan sesuai dengan kondisi dan situasinya. Di kegiatan tersebut, Sekda Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar melantik dan mengukuhkan DPW Forsesdasi Kalsel masa bakti 2021 hingga 2024 sebanyak 8 orang. Di antaranya Ketua Sekda Kota Banjarbaru, Wakil Ketua Sekda Kabupaten Tanah Laut, dan Sekretaris Sekda Kabupaten Banjar. Hadir Kepala Biro Organisasi Sekda Provinsi Kalsel Hajah Galuh Tantri Narindra, seluruh Sekda Kabupaten Kota, bagian pemerintahan dan asisten administrasi umum se-Kalimantan Selatan. Wahyu Zidan, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar menggelar seminar parenting pendidikan anak usia dini, lomba pemberian makanan tambahan dan pengenalan praliterasi melalui mendongeng bagi anak usia dini. Peserta seminar parenting PAUD ini diikuti 100 orang tua murid, 21 guru PAUD, peserta lomba pemberian makanan tambahan dan 100 peserta mendongeng. Menyambut Hari Jadi Kabupaten Banjar yang ke-72, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar gelar seminar parenting pendidikan anak usia dini, lomba pemberian makanan tambahan dan pengenalan praliterasi melalui mendongeng bagi anak usia dini. Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias, saat membuka seminar berpesan agar orang tua harus bisa memberikan edukasi pendidikan yang baik sejak dini. Nurgita mengatakan anak bisa merekam apapun, baik obrolan bahkan tindakan dari orang tuanya. Maka dari itu, sebagai orang tua harus bisa memberikan hal-hal yang positif kepada anak, di mana bisa ia terapkan di masa depannya. Jahriah selaku Ketua Pelaksana menyampaikan, maksud tujuan kegiatan ini untuk memberikan informasi tentang pentingnya peran orang tua dan pendidikan, terutama yang berhubungan dengan tumbuh kembang anak usia dini. Selain itu juga untuk meningkatkan kreativitas pendidik dan tenaga kependidikan usia dini dalam memberikan makanan sehat. Hal senada juga disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Liana Penny, seminar parenting bertujuan memberikan pengetahuan kepada orang tua tentang pendidikan dan pola asuh anak, di mana anak adalah amanah terbesar yang diciptakan oleh Sang Pencipta kepada orang tua. Karena itu orang tua harus membesarkan, merawat dan mendidik dengan sebaik-baiknya. Peserta seminar parenting PAUD ini adalah 100 orang tua murid, 21 guru PAUD peserta lomba pemberian makanan tambahan, dan 100 peserta mendongeng. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar, Bunda PAUD Kecamatan Martapura, Himpaudi, dan stakeholder terkait. Lydia, Melda, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, dalam rangka hari ulang tahunnya ke-74, Pondok Pesantren Hidayatullah Martapura menggelar Jalan Sehat Islami yang dilepas Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirinor. Sahbirinor sampaikan ucapan selamat haplah ke-74 Ponpes Hidayatullah dan berharap pesantren ini tetap istiqomah dalam hitahnya, melahirkan SDM-SDM yang berakhlak mulia dan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan di Kalimantan Selatan. Sejumlah peserta Jalan Sehat Islami dilepas oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirinur di halaman Pondok Pesantren Hidayatullah Martapura. Kegiatan dalam rangka hari ulang tahun Pondok Pesantren Hidayatullah ke-74 tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji Muhammad Rofiki, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, para guru, santri, dan para alumni. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirinur menyampaikan selamat haplah ke-74 Pondok Pesantren Hidayatullah.
dan berharap pesantren ini tetap istiqomah dalam khitahnya melahirkan SDM-SDM yang berakhlak mulia serta dapat memberikan manfaat bagi pembangunan di Kalimantan Selatan. Atau 1444 Hijriah dan selamat ulang tahun juga buat Sri. Semoga laboratorium ilmu yang digodok di kampus ini akan melahirkan generasi-generasi yang mampu, yang tangguh, yang bisa berprestasi. Harapan untuk santri, mereka harus rajin belajar. Tidak ada kata lain, rajin belajar. Bergerak itu jangan pengoler, ya. Bila ada pengoler berarti rajin. Nah, rajin pangkal pandai berkualitas berdaya saing. Kalau kita jadi generasi yang berkualitas berdaya saing, maka ketika kita bertanding, bertempur, berlomba, maka kita akan jadi pemenang. Sementara itu, Wakil Yayasan Pondok Pesantren Fauzan Asniyah mengatakan, kegiatan Jalan Sehat Islami ini merupakan salah satu rangkaian perlombaan memperingati Haflah Pondok Pesantren ke-74 yang bertepatan dengan 1 Muharram. Pembukaan Haflah Hidayatullah ke-74 di Taman Hudaya. Inspektur upacaranya itu pembinanya adalah Khairul Saleh Sultan. Nah, hari ini adalah rutin kegiatan lomba-melomba. Jadi sampai hari Rabu nanti lomba-lomba macam-macam kegiatan yang islami, kreatif untuk anak-anak. Hari ini jadwalnya jalan santai berhadiah. Hadiah utamanya dari Paman Birin, ada dari Khairul Saleh Sultan, ada dari Ketua DPR, di Pak Bupati juga banyak hadiah-hadiah yang ada yang diberikan kepada peserta yang akan berlomba pada hari ini. Nanti ada lomba azan, lomba 3 bahasa, lomba pidato 3 bahasa dan lain-lain banyak. Dan ini rutin tiap tahun dilaksanakan, tiap tanggal 1 Muharram karena Hidayatullah itu lahir pada tanggal 1 Muharram. Harapan kita Haflah tahun ini adalah agar suasana pertama daerah kita Kabupaten Banjar khususnya pandemi itu sudah berlalu, kita pemulihan segala macam aktivitas kegiatan dari masyarakat sudah berjalan dengan lancar dan normal sehingga suasana masyarakat menjadi adem, menjadi nikmat, menjadi bahagia lah. Harapan kita dengan 1 Muharram kita gapai kehidupan yang baru, semangat baru dengan semangat tahun baru Islam 1444 Hijriah. Selain menggelar lomba, juga sekaligus reuni para alumni pondok pesantren dengan tujuan menjalin dan merekatkan silaturahmi antar alumni, dewan guru, serta santri. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Kepengurusan Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Lokal Kecamatan Karangintan periode 2022 hingga 2026 resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua RAPI Wilayah 02 Banjar Badrudin di lapangan sepak bola Desa Sungai Landas, Kecamatan Karangintan. Pelantikan Warhamni sebagai Ketua beserta pengurus periode 2022 hingga 2026 tersebut ditandai dengan pengambilan sumpah, penyematan tanda jabatan, dan penandatanganan surat keputusan. Kepengurusan RAPI Lokal Kecamatan Karangintan periode 2022-2026 resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua RAPI Wilayah 02 Banjar Badrudin di lapangan sepak bola Desa Sungai Landas, Kecamatan Karangintan. Pelantikan Warhamni sebagai ketua beserta pengurus tersebut ditandai dengan pengambilan sumpah, penyematan tanda jabatan, dan penandatanganan surat keputusan. Kepada pengurus baru, Ketua RAPI Wilayah 02 Banjar Badrudin mengucapkan selamat atas pelantikan tersebut dan berharap agar terus melanjutkan program-program pengurus yang lama dan selalu aktif dalam kegiatan sosial seperti tanggap bencana dan sebagainya. Urusan yang baru ini karena beliau adalah tokoh juga di masyarakat dan juga sudah terjalin mitra kerjasama dengan Bapak Camat yang hadir hari ini. Artinya RAPI Karangintan bisa mengabdi kepada masyarakat apabila terjadi musibah ataupun bencana, juga bermitra dalam hal program pembangunan yang ada di kecamatan. Insya Allah nanti dalam tahun berikutnya mungkin di momen ulang tahun karena ini hari pelaksanaannya dianggap sukses, insya Allah kita akan laksanakan lagi untuk bakti sosial. Sementara Ketua RAPI Lokal Kecamatan Karangintan Warhamni bersyukur atas amanat yang telah diberikan. Ia pun beserta pengurus lainnya berkomitmen akan menjaga amanah tersebut dengan baik. Warhamni juga akan menjadikan RAPI sebagai wadah yang menginformasikan kepada masyarakat perihal kejadian dan peristiwa serta program-program pemerintah kecamatan.
pertama kita bersyukur, berterima kasih kepada kawan-kawan keluarga besar Rapi lokal Karangintang. Ada sekitar 300 orang yang memberikan amanah kepada Ulun menjadi ketua Rapi lokal Karangintang tahun 2022-2026. Tentunya karena ini Rapi ini banyak bidang sosial, dengan bismillah Ulun terima sebagai ketua Rapi lokal Karangintang untuk bisa lebih memberikan layanan kepada masyarakat, karena kita ini bentuknya sosial kemasyarakatan, sehingga kegiatan-kegiatan yang barangkali ataupun musibah-musibah kita harus terdepan membantu masyarakat kita, khususnya di Karangintang dan juga di Kabupaten Banjar. Ya, dalam rangka kegiatan lokal pelantikan pengurus lokal dan ulang tahun ke-6 lokal Karangintang, kita mengadakan pertama kegiatan menembak se-Kalimantan Selatan. Yang kedua donor darah, karena darah sangat diperlukan oleh pasien-pasien di rumah sakit. Yang ketiga tadi penyerahan sembako bagi masyarakat kurang mampu, janda-janda tua. Kemudian pemberian sembako gratis minyak dan gula sekitar 100 orang. Kemudian pengobatan gratis, juga akan penyerahan beberapa dorprasi nantinya. Itu bagian dari rangkaian kegiatan hari ini. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Rapi Daerah 19 Wilayah Kalimantan Selatan Haji Muhammad Rosihan NB dan seluruh anggota serta simpatisan Rapi se-Kabupaten Banjar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, demikian program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Tidak lupa kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Zidan Ridwan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.